Shalom, selamat malam teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah live streaming kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita matikan notifikasi di handphone kita. Kita mau bersungguh-sungguh datang untuk beribadah. Kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk dapat bersaat teduh. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin aktivitas kita terbatasi. Kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja ini. Tapi kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama pujikan, ku bersyukur Bapa. Kita bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kita.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih penyertaan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan melalui live streaming Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk boleh bersungguh-sungguh Tuhan di dalam beribadah, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk boleh beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa untuk setiap teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, atau mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan yang boleh terus menolong mereka. Kita juga mau berdoa untuk setiap studi dan aktivitas yang saat ini kita jalani. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang belajar online, atau untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul, mau melanjutkan studi kemana. Dan juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang bekerja di luar rumah. Kita juga mau berdoa buat kesehatan kita dan keluarga kita. Kita juga mau berdoa untuk negara kita, bahkan mungkin daerah-daerah yang lain yang mungkin saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh turut campur tangan sehingga semuanya ini boleh segera berlalu. Kita mau pujikan, ku tahu Bapa peliharaku. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan
buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka di dalam setiap obat-obatan, bahkan makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah semua itu boleh membantu proses penyembuhan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, menguatkan mereka Tuhan, dan boleh menolong di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat studi yang saat ini kami jalani Tuhan. Buat setiap kami yang mungkin saat ini sedang belajar online, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti setiap pelajaran yang kami pelajari Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang bergumul, mau melanjutkan studi kemana, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong mereka Tuhan, untuk boleh menemukan panggilan mereka, untuk boleh tahu Tuhan perguruan tinggi mana yang akan mereka jalani ke depan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong Tuhan saat ini Tuhan, kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh turut campur tangan, Tuhan yang boleh memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga semuanya boleh segera berlalu Tuhan. Berkati setiap tenaga medis Tuhan yang saat ini banyak membantu orang-orang yang mungkin sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kesehatan kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menjaga kami Tuhan, menjauhkan kami dari setiap mungkin COVID-19 atau apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nur. Namun sebelumnya, mari kita pujikan Mengenalmu.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dari semua apa yang kami kenal. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan bahasa yang digunakan, supaya boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak pemuda dan remaja-Mu di GKA Anugerah Tulung Agung. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh tetap beribadah dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah meskipun secara live streaming. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema yang tidak asing didengar oleh telinga kita, yaitu tentang melayani Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, itu sesuatu yang tidak mudah bagi setiap kehidupan kita untuk kita kerjakan. Ada banyak orang yang memberikan hidupnya, yang memberikan dirinya di dalam melayani Tuhan. Namun sedikit orang yang memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi murid-murid Kristus yang mau melayani Dia. Mari kita baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara, kita akan memperhatikan apa pesan dari Tuhan Yesus bagi murid-murid Kristus yang rindu untuk melayani Dia. Saudara, kita akan membahas ada beberapa bagian yang dapat kita merenungkan bersama dari Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yang pertama, kita belajar dari kata ia harus mengikut aku. Apa maksudnya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Apa maksudnya? Saudara, kita dapat belajar bahwa di sini Tuhan Yesus mau katakan, ia murid Kristus harus mengikuti Yesus. Ini maksud yang ingin Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Bagi orang yang melayani Kristus, dia harus mengikuti teladan yang telah Tuhan Yesus berikan. Nah, ini maksudnya. Apa teladan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melayani dengan kesungguhan. Tuhan Yesus melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Tuhan Yesus melayani dengan kesetiaan. Tuhan Yesus melayani dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dia taat akan kehendak Bapa. Saudara, kalau kita melihat realita yang terjadi,
bagaimana anak-anak muda melayani Tuhan. Ada banyak anak-anak muda melayani, memberikan waktunya kepada Tuhan. Namun realita yang terjadi, mereka memiliki motivasi yang keliru dalam melayani Tuhan. Apa motivasi itu? Mereka melayani hanya ingin dipuji. Mereka melayani hanya ingin pujian dari orang lain. Mereka melayani karena terpaksa, karena dijadwal. Mereka melayani hanya ingin mencari keuntungan. Dan mereka melayani supaya kelihatan lebih rohani daripada yang lain. Saudara, apa yang Yesus katakan untuk menjadi murid Kristus melayani Tuhan? Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, di situ dituliskan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah yang Yesus mau bagi murid-murid Kristus yang ingin melayani Tuhan. Yesus mau bahwa kita harus belajar untuk menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri, saudara? Menyangkal diri itu artinya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain lebih rohani daripada yang lain. Dan berikutnya saudara, kita belajar, setelah kita belajar menyangkal diri, kita harus memikul salib. Memikul salib itu berarti berbicara tentang kita memikul penderitaan. Saya yakin dan percaya ketika melayani pasti ada banyak kritikan. Ketika melayani pasti ada banyak hal mungkin membuat kita lemah, membuat kita tidak semangat dalam melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bagi setiap kita, ingatlah bahwa motivasi yang keliru dalam melayani Tuhan pasti akan membawa kepada kekecewaan. Suatu contoh, ketika kita melayani ingin dipuji, ketika kita melayani ingin dilihat orang, namun orang menilai kita jelek, pasti kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Mari saudara kita belajar, ketika kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan teladan. Dia taat kepada Bapaknya ketika melayani Tuhan. Saudara, inilah yang Yesus rindukan bagi anak-anak muda di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Lalu saudara, yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita melayani Tuhan, ada jaminan yang pasti yang telah Tuhan berikan. Tetap di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dituliskan di situ, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Inilah yang kedua. Yang pertama tadi, ia harus mengikut aku, dan kedua ada jaminan yang Tuhan berikan bagi murid Kristus yang ingin melayani Dia, yaitu yang kedua, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa maksud Tuhan Yesus memberikan hal ini? Ini adalah jaminan bagi murid Kristus yang meneladani Dia di dalam melayani Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Coba kita bayangkan saudara, ketika kita melayani Tuhan, bayangkan Tuhan Yesus ada di sebelah kanan kita. Apa yang terjadi ketika kita melayani Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani Dia. Nah saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang jaminan untuk menyertai dalam pelayanan kita. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang kekal. Bahwa Dia akan memberikan bagi kita janji.
ketika kita melayani Tuhan pada akhir hidup kita, ketika kita didapati setia, maka Tuhan menyediakan tempat buat kita di sorga. Saudara, mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ketiga. Di situ dituliskan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah saudara, Tuhan berbicara tentang sesuatu yang kekal ketika kita melayani Tuhan dengan kesetiaan kita. Lalu saudara, berikutnya, yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang ketiga, ada jaminan, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Ini suatu yang luar biasa. Kita bukan hanya dinilai oleh orang, kita bukan hanya diberi penghargaan oleh orang lain, tetapi kita diberikan penghargaan oleh Bapa. Ketika kita melayani dengan kesungguhan hati, maka kita akan dimuliakan oleh Bapa. Kita dihormati oleh Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat, bahwa penghargaan bagi murid Kristus itu tidak datang dari manusia, tetapi penghargaan bagi murid Kristus itu datang dari Allah. Namun saudara, ironisnya kita lebih suka dihargai atau dipuji oleh manusia daripada oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Kita dipuji Allah dan dipuji manusia itu jelas sesuatu yang bertentangan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat 15, dituliskan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Orang hanya menilai baik dan buruknya kita, tetapi Tuhan itu menilai hati kita di dalam kita melayani Dia. Saudara, sebuah kisah, ada seorang anak-anak remaja melayani Tuhan. Ada begitu banyak di dalam gereja yang melayani Tuhan. Namun malaikat membawa satu orang remaja melihat pelayanan mereka. Dan mereka tidak melihat orang yang banyak melayani. Tetapi anak remaja ini hanya melihat satu orang saja melayani Tuhan. Dan malaikat ini pun berkata, lihat, ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Tapi hanya satu orang itu yang memberikan hatinya melayani Tuhan. Saudara, dari ilustrasi ini saya mau katakan bahwa ada banyak anak-anak remaja, bahwa ada banyak anak-anak pemuda memberikan waktunya melayani Tuhan, memberikan dirinya terlibat dalam pelayanan. Tapi sedikit orang yang memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan saudara, kalau kita memberikan diri terlibat pelayanan tapi tidak dengan hati, pasti kita tidak memberikan dengan kesungguhan hati. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Melalui perenungan ini, setidaknya kita dapat belajar, kita harus memberikan hidup kita, memberikan hati kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara di gereja memberikan hatinya dalam melayani Tuhan? Sudahkah saudara dengan kesungguhan hati, sudahkah saudara melayani itu sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan? Saudara, ingatlah bahwa Tuhan memilih saudara itu bukan suatu yang kebetulan. Tuhan memilih saudara itu ada maksud dan rencana dan apa yang Tuhan nyatakan bagi saudara untuk melayani
pekerjaan Tuhan. Seharusnya saudara bersyukur kepadanya. Karena Tuhan memilih saudara melayani Dia bukan suatu kebetulan. Tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi saudara. Mari saudara, saya mengajak kita untuk merenung sejenak di hadapan Tuhan. Apakah saudara sudah melayani dengan kesungguhan hati? Apakah saudara sudah melayani dengan segenap hati saudara? Mari saudara renungkan sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memilih saudara. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Ku bersyukur, ku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Katakan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Renungkanlah saudara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah saudara sudah melayani dengan kesungguhan hati? Apakah saudara sudah memberikan hatinya di dalam melayani Tuhan? Atau saudara melayani Dia karena jadwal? Atau saudara melayani Dia karena saudara ingin dipuji oleh banyak orang? Mari saudara kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Kita mau belajar bagaimana teladan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada murid-muridnya di dalam melayani Tuhan. Kita belajar melayani dengan kesungguhan hati. Kita belajar melayani Dia sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani-Mu hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir umur hidupku, sampai ku dapatkan
mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami melayani Tuhan. Dan kami boleh belajar ada jaminan ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ajar kami untuk lebih sungguh di hadapan-Mu dalam melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada malam hari ini. Pemimpin pujian Saudari Elda Silvana, pemain musik Saudara Samuel, Saudara Johan Valentino, dan Saudara Nathan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak pemuda dan remaja yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Saya menginformasikan beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, rekan-rekan diharapkan untuk terus setia mengikuti ibadah secara streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung dalam ibadah pemuda dan remaja setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Dan yang kedua, saya terus menghimbau bagi teman-teman pemuda dan remaja untuk mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung pada hari Minggu pukul 9 pagi. Dan berikutnya, saya juga memberitahukan bagi teman-teman yang rindu didoakan, bagi teman-teman yang ingin sharing secara pribadi, teman-teman dapat menghubungi WA yang sudah tersedia di layar saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharing, beberapa nomor yang sudah masuk. Kiranya melalui sharing ini kita dikuatkan di dalam Tuhan, dan kita mengalami pertumbuhan secara rohani di hadapan Tuhan. Demikian informasi yang saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.